Puji Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat kesempatan ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan selalu menolong kita. Dan saat ini, saya mau bagikan kepada kita semua berkat firman Tuhan, di mana bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena firman Tuhan itu adalah kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan, saya ajak kita semua membuka di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Tapi saya bacakan kepada kita sampai 42 saja. Firman Tuhan berkata, "Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, 'Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa.' Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, 'Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.' Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.' Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, 'Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.' Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.'" Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya beri judul firman Tuhan kepada kita, yaitu kehendakku atau kehendak-Mu. Nah, puji Tuhan. Di sini saudara yang terkasih, kalau kita lihat judul perikopnya di sini adalah di Taman Getsemani. Yesus berdoa di Getsemani. Ya. Dan ketika ia berdoa, dia merasakan kesedihan yang sangat begitu dalam. Ya. Sangat mendalam. Kenapa? Karena ya, ia akan menghadapi penderitaan secara fisik. Ya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, di mana bahwa Yesus mengalami perpisahan, ya, dari Sang Bapa. Ya. Kita tahu bahwa ia mati karena dosa-dosa dunia. Dan kita tahu dan percaya bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Di dalam kemanusiaannya, ia bergumul kepada Tuhan. Ya. Seorang ya, anak Allah, Allah yang maha tinggi, ya, dia berdoa. Apalagi kita sebagai ciptaan, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, perlu kita butuh yang namanya doa. Karena doa itu adalah nafas bagi orang percaya. Ya. Orang yang mau hidup, orang yang mau mendapatkan kehidupan, pasti ia berdoa. Kalau orang tidak mau berdoa, dia tidak mau mendapatkan kehidupan. Kenapa? Karena di dalam berdoa, disitulah kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan di saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Dari kehadiran Tuhan mengalir kehidupan yang dari Allah itu di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Puji Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Di sini jelas banget ya, bahwa Yesus ya, menjadi pokok keselamatan. Ya. Dia Allah yang Maha Kuasa, dia turun ke dunia ini dengan tujuan untuk menebus dunia. Ya. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita, kita tidak mendapat keselamatan. Ya. Ini yang perlu kita pahami, mengerti, kita hayati bahwa apakah ya kehendak kita yang sudah selalu ya lakukan selama ini atau kehendak Allah. Ya, terkadang kita ya tidak mengerti dan sulit kita pahami. Ya. Tetapi percayalah, apa yang telah dibuat dalam kehidupan kita adalah sesuatu hal yang luar biasa yang mendatangkan ya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya tidak tahu saudara yang kekasih. Ya, selama ini apakah saudara-saudara mengikuti kehendak sendiri, keinginan sendiri, atau kehendak Allah? Kenapa? Karena kita dipilih, diselamatkan, ya, menjadi berkat bagi orang banyak. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menjadi berkat, tapi kita semua orang-orang pilihan Allah, umat-umat pilihan Allah, kita adalah berkat bagi semua orang. Apa yang kita berkat? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Memberitakan kebaikan Tuhan itu, menceritakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita, menceritakan keselamatan, kabar baik daripada Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa Yesus menderita, ya, karena dosa kita. Di sini Yesus merasakan kesedihan yang begitu dalam. Di sini dikatakan, kalau kita baca di dalam ya ayat 37 di situ sampai ayat 38, dia berkata bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya. Dosa yang ditangguhkan kepada Yesus itu yang membuat hatinya sangat sedih. Ya. Seperti mau mati rasanya. Ya. Dikatakan bahwa orang yang mati disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Ya. Jadi sebenarnya kita yang mendapatkan kutuk itu, tetapi Yesus mengambil alih. Dia mengambil kutuk itu, dia tanggung di atas kayu salib. Dan ia memberikan kemerdekaan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 17, di situ dikatakan bahwa Yesus berdoa untuk dirinya kepada Allah dan juga berdoa kepada umatnya dan berdoa kepada murid-muridnya. Jadi kita bersyukur punya Allah, punya imam besar yang selalu berdoa kepada Allah. Ya. Karena kita tahu bahwa kita masih ada di dalam dunia ini. Kita masih ada di dalam tubuh jasmani. Pasti ada yang namanya kekurangan dan keterbatasan kita. Tetapi kita percaya, kita bersyukur karena Allah, ya, imam besar kita itu yang selalu berdoa buat kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Di sini Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Dia simpati. Jadi apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, penderitaan, kesusahan, kesulitan, problema, masalah, baik dalam keluarga, di dalam usaha kita, di dalam ekonomi kita, ya. Apalagi saat ini saudara, kita mengalami tekanan ekonomi, ya, krisis ekonomi. Tapi kita percaya ada Yesus yang merasakan apa yang kita rasakan, ya. Kalau Yesus merasakan, berarti turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Yesus mendatangkan ya kebaikan. Damai sejahtera akan dia selalu sertai kehidupan kita ketika kita percaya kepadanya. Amin. Ya, jangan khawatir, jangan bimbang, tapi kita taruh segala ya, kekhawatiran kita, ketakutan, kebimbangan kita yang selama ini kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, di sini bahwa Yesus mengambil keputusan, ya, melakukan kehendak Bapa. Ya. Apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan? Yaitu menderita dan disalibkan. Artinya saudara, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, kita bukan hidup hanya enak-enak saja, tetapi kita hidup juga ya menderita, ya,
kita mengambil bagian penderitaan daripada Yesus. Dan penderitaannya kita alami tidak seperti yang dialami Yesus, tidak sampai seperempatnya pun, ya. Tapi kita percaya Yesus telah menanggung segala beban-beban kita semua ini. Amin. Ya. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang yang ini mau, ya, melihat, ya, masa depannya seperti apa, ya, tetapi kita tidak bisa melihat, kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Tetapi Yesus mengetahui apa yang ada di depannya, dan Dia mengetahui apa alasannya, ya. Jadi saudara, kalau kita taruh di tangan Tuhan masa depan kita, kalau kita mau hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka masa depan kita adalah damai sejahtera, karena Allah, ya, merencanakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, ya, bagaimana, ya, melakukan kehendak Allah itu dalam hidup kita ketika kita mengalami berbagai penderitaan, pencobaan, kesusahan, ya. Satu hal yang kita ingat, ya, di dalam, ya, ayat 40, ya, sampai 41 di situ berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, yang Tuhan inginkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa selalu, ya. Kenapa? Karena saudara, kita tahu bahwa memang roh penurut, tetapi daging lemah, karena kita masih hidup, ya, di dunia ini. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya, bukan sekedar membalikkan telapak tangan, ya, bukan seperti jalan yang lurus mulus, tetapi penuh kerikil-kerikil, saudara, ya. Karena kenapa? Tujuannya supaya kita teruji, iman kita teruji, ya. Kalau kita sudah teruji, baru disebut bahwa pengikut Kristus yang sejati. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita membutuhkan yang namanya kepercayaan yang kokoh dalam melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoa. Karena kenapa? Lawan kita si iblis, ya, sedang mengaung-ngaung. Dia berusaha mencari dan ingin menjatuhkan kita, ya, menarik kita kepada kehidupan-kehidupan yang tidak benar. Oleh sebab itu, ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, supaya kehidupan kita tetap berjalan pada kehendak Allah. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Kesimpulan, ya, dalam kehidupan kita, ya, saya tidak tahu, ya, apa yang sedang saudara-saudari, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang alami saat ini. Tapi percayalah kepada Yesus, Allah yang hidup, sumber kekuatan kita, sumber penolong kita, sebagai gembala agung kita yang sanggup memelihara kehidupan kita. Apabila ada saudara-saudara, saudari, bapak, ibu yang mengalami suatu kesusahan di dalam kehidupannya, ya, silakan, ya, kirim melalui SMS, dan saya mau berdoa buat saudara-saudara, ya. Kita berdoa supaya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, biar firman Tuhan saat ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa kepada kita semua, dan mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ini banyak keterbatasan, kekurangan dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, pimpinlah kami pada rencana-Mu, rencana yang damai sejahtera. Di sini Tuhan, apabila ada umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mengalami dalam berbagai krisis-krisis, baik secara ekonomi, kesusahan, kesulitan, baik dalam usaha, baik dalam rumah tangga, tolonglah mereka Tuhan. Berilah kekuatan Tuhan, tompanglah mereka, berkati Tuhan, berkati rumah tangga mereka Tuhan, berikanlah keharmonisan di dalam pekerjaan, usaha mereka, di dalam
kehidupan anak-anak mereka baik dalam sekolah. Tuhan tolong selalu, berilah kekuatan Tuhan, supaya mereka tetap setia dalam melayani Engkau, tetap setia dalam mengiringi Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, tetap semangat.